Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah rangkuman alur film yang berjudul Spy. Film bergenre aksi komedi ini dirilis tahun 2015 dengan disutradarai oleh Paul Feig dan dibintangi oleh Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, dan masih banyak lagi. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang agen CIA yang bernama Bradley, di mana ia sedang menjalankan misi di sebuah pesta. Ia pun pergi mengendap-endap ke ruang rahasia, dan di sana ia berjumpa dengan seorang penjahat yang bernama Tiomir. Ia adalah pemilik bom nuklir dan CIA harus mendapatkan informasi letak bom tersebut. When my men and I hit it, which means I'm not the only one who knows. I'd say I have more than. I'd say you'd better stop. Tak sengaja, agen Bradley malah menembaknya, dan itu membuat partnernya bernama Susan marah besar. Tak lama, ia diberitahu Susan bahwa ada penjaga yang mendekat. Dengan instruksi dari Susan, agen Bradley mulai beraksi. No, I need you to go right and head down the tunnel. Nice moves, Fine. Oh, it was a close one, Fine. Old friend on the first landing. Dengan kerjasama yang epik, agen Bradley sedikit lagi akan lolos. Doc, excellent idea. I can't get to the wires. 654 and fire now. Dan akhirnya, dengan bantuan Susan, agen Bradley akhirnya berhasil lolos. Dan tak lupa memuji Susan karena kehebatannya menganalisis keadaan. Kemudian, agen Bradley mengajak Susan pergi ke sebuah restoran. Dengan tingkah Susan yang sangat polos. Di sana, Susan diberi sebuah hadiah berupa kalung dengan kue sebagai hiasannya. Susan pun senang menerima hadiah tersebut. Itu merupakan bentuk terima kasih agen Bradley karena selama ini Susan telah membantunya dalam banyak misi, walaupun hanya dari markas. Susan pun berangan-angan bisa menjadi agen lapangan, walaupun ia berpikir itu hal mustahil. Tetapi, agen Bradley meminta Susan membantu saja dari markas karena itu juga merupakan posisi yang penting. Di markas, Susan menjelaskan kepada wakil direktur bahwa selepas Tiomir mati, maka lokasi bom nuklir saat ini hanya diketahui putrinya yang bernama Raina, yang berniat akan menjual bom nuklir kepada kelompok teroris. Agen Bradley pun ditugaskan dalam misi ini. Malamnya di bar, Susan bersama temannya yang bernama Nancy, yang juga seorang analis CIA. Susan mengeluhkan hidupnya yang sampai saat ini belum memiliki pasangan. Nancy pun mencoba menghibur Susan yang terlihat galau. Dan tak lama, mereka berdua terlihat iri kepada seorang agen yang bernama Karen. Yang mana agen wanita itu adalah wanita yang sangat terkenal dan disukai di markas. Berbeda dengan mereka yang hanya duduk saat bekerja. Di markas, Susan kembali menjadi partner dari agen Bradley dalam menjalankan misi menangkap Raina, walaupun terlihat adanya sedikit gangguan di kamera. No things that are easy. I don't know how you do things like that. Hey. Tetapi sayang, Bradley malah ketahuan Raina. Menghadapi situasi ini, Susan tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Raina menjelaskan bahwa ia mengenal semua agen CIA, serta mengancam akan membunuh mereka jika macam-macam dengannya, dan agen Bradley tewas tertembak. Semua orang turut berduka atas kematian agen Bradley, terutama Susan yang selama ini bekerja bersamanya.
Dan saat Susan kembali melihat rekaman misinya, ia menemukan sebuah petunjuk yang mengarah ke kota Paris. Kemudian, agen lain bernama Ford marah karena kegagalan misi ini menyebabkan temannya tewas. Wakil direktur pun menjelaskan bahwa mereka harus memata-matai pria bernama DeLuca, yang merupakan perantara antara Raina dan para teroris. Tetapi, karena semua agen CIA telah diketahui identitasnya, Susan tiba-tiba mengajukan diri. Hal itu mendapat penolakan keras dari Ford karena Susan tidak memiliki pengalaman menjadi agen lapangan. Miss Crocker, I would really like to do this. Look here, Betty. Ford, if you call me Betty. I also took a vow. I'm pretty sure we all took a fucking vow. I'll remember you send in a fucking secretary. Wakil direktur pun membaca berkas milik Susan yang mana Susan adalah lulusan ahli komputer terbaik, tetapi tidak pernah memegang senjata. Susan pun menjelaskan bahwa dia pernah menjalankan ujian menjadi agen, tetapi itu adalah 10 tahun yang lalu, dan hasilnya buruk. Walaupun demikian, wakil direktur mengizinkan Susan menjalankan misi ini, walau hanya sebatas pengamatan saja. Mendengar hal tersebut, Susan sangat senang mendapat misi pertamanya, dan kemudian mendapatkan identitas palsu dengan nama Carol. Dengan Susan menjadi agen lapangan, maka Nancy akan menjadi partnernya di markas nanti, dan Susan juga diberi senjata khusus. Given specific instructions by Elaine. Is that a rape whistle? Okay, that is really neat. That is wow. That is quite an image to be. Chew one of these. Chloroform. Wow, that is Finally, that is Bette Midler and Barbara Hershey. Sedikit kecewa, tapi Susan siap berangkat ke Paris untuk misi pertamanya. Tak lama, Susan pun tiba di Paris. Dan di sana, ternyata ia ditempatkan di sebuah hotel murah yang keadaannya sangat kacau dan mengerikan. Hal tersebut membuat nyali Susan sempat siut, tetapi Nancy akan selalu membantu dan mengawasinya dari markas. Dan saat akan tidur, Sweat. Looks like you're sweating to me. Jesus. Ford sudah ada di sana. Ia marah karena CIA malah mengikut sertakan wanita cupu dalam misi ini. Dan kemudian memamerkan pengalaman berbahayanya saat Ford menjalankan berbagai misi. The threat of an assassination attempt. And reattached with this fucking arm that raised me. Explode in a van. Not the car. I was on fire. Ford pun juga takut kalau Susan hanya akan menjadi beban dan mengacaukan misi ini. Paginya, bersama Nancy, Susan mengecek lokasi DeLuca yang ternyata sudah terbakar. Ia pun bertanya kepada penduduk sekitar dan mendapati foto seorang pria misterius. Susan pun pergi ke sebuah restoran dan ternyata Ford juga sudah ada di sana. Ford kembali marah karena Susan seperti mengikutinya dan kembali memamerkan berbagai pengalaman berbahayanya saat menjadi agen. Dan saat Ford pergi, ia melihat pria di foto sebelumnya. Dan Susan mulai mengikutinya. Ia melihat pria tersebut menukar tas milik Ford yang saat itu berbincang dengan seorang wanita. Dan Susan mencoba memperingatkannya. He's got a friend. Tetapi, Susan malah ketahuan terfoto dan ia mencoba mengejar pria tersebut. Sempat dilarang oleh Nancy, tetapi Susan tidak menyerah. Right, asshole.
Setelah berhasil mengalahkan si pria, Nancy mendapatkan kameranya dan mendapati sebuah video. Susan pun memperoleh petunjuk melalui foto mobil milik Theomir, yang mana mereka bisa melacak nama mobil tersebut yang kemungkinan ada di Italia. Wakil direktur pun menyudahi tugas Susan, tetapi Susan bersikeras akan menyelesaikan misi ini. Wakil direktur akhirnya mengizinkannya dan memberinya penyamaran baru dengan nama Penny, yang hanya seorang ibu rumah tangga. Sedikit kecewa, tapi Nancy siap menjalankan misinya. Susan pun tiba di Italia dengan penyamaran baru. Ia diberitahu Nancy bahwa Susan akan ditemani seorang agen. Dan tak lama, datanglah seorang pria bernama Aldo yang penampilannya sangat nyentrik dan menyebalkan. Aldo akan membantu Susan mendekat kepada Deluca. Dan tak lama setelah sampai, Susan melihat Deluca yang memasuki sebuah hotel mewah. Ia berencana untuk mendekatinya, namun Nancy sempat melarang karena tugas Susan hanya mengamati. Tetapi, Susan memiliki sebuah rencana. Dengan penampilan seperti orang kaya, Susan berhasil masuk. Tetapi sayang, Ford sudah ada di sana. Dan mereka ribut lagi. What the fuck are you doing in here, asshole? Well, that's quite a tone change. Run over there and be like, hey, I'm a crazy lady. Where's the buffet? I'm from the... You're gonna do that, Cooper? Or you're gonna seduce him, take your big fucking bottle, 2 10-cents in your drink, and go 18 months in intensive care for radiation poisoning. If I was trying to sound romantic, you'd be lying on the floor, soaking wet and Stay away from me, Ford. And do not let DeLuca see you. And by... Tetapi, Susan sudah punya rencana. Ia pun perlahan mendekati Deluca, tetapi sayang rencananya gagal. Tak lama, ia melihat Raina yang mana ada seseorang yang menaruh racun di minumannya. Susan pun pergi memperingati Raina. Mendengar hal tersebut, Raina mengambil tindakan. Rencana Susan untuk mendekati Raina akhirnya berhasil, karena mereka sekarang menjadi akrab. Susan pun memperkenalkan dirinya dengan nama Penny, seorang wanita desa yang pergi bekerja di Roma, Italia. Dan tiba-tiba, Raina mengajak Susan pergi menemaninya ke Budapest untuk urusan bisnis. Sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkannya. Dan tak lama, Ford malah ketahuan. And if the rest of your clothes look like that dress... Down. Shut down the pad to the Casino de Rome. What? Mereka pun menaiki sebuah pesawat pribadi dan Susan menceritakan dirinya yang tidak pernah menaiki pesawat mewah. Dan di tengah perbincangan, tiba-tiba Susan pingsan. Saat terbangun, ternyata minuman Susan sudah diberi obat karena Raina takut kalau Susan adalah mata-mata. Dan tiba-tiba, seorang pelayan memberontak dan Susan tidak tinggal diam. But they only paid me for 1... Ow! Come on! That was weird. You blow me, Colin. Oh, it's... Oh, are you okay? Setelah itu, Raina mencurigai Susan sebagai mata-mata karena keahlian bertarungnya. Tetapi, Susan tidak kalah pintar karena ia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang pengawal yang disewa ayah Raina. Mendengar hal tersebut, Raina pun akhirnya percaya. Mereka pun akhirnya tiba di Budapest untuk bertemu dengan pembeli bom nuklir. Dengan Susan sekarang yang menyamar sebagai pengawal, ia dengan mudah terus mengikuti Raina, tetapi ia malah terlihat terlalu protektif, terutama dengan pengawal lainnya. Too much. And then after I'm done destroying you, I'll take a picture of what did this to me. That's so fucking mean. Yeah, but I don't see a man, do I?
Stress for 12 fucking hours. Give me your code. Di kamar, Susan dihubungi Nancy yang khawatir karena Susan tidak ada kabar. Susan pun keluar dan menjelaskan bahwa ia memutus komunikasi karena situasi yang sangat berbahaya. Tetapi ia malah bertemu dengan Nancy yang dikirim ke sana untuk mencari Susan. Dan tiba-tiba Raina datang. Karena tidak ingin penyamarannya terbongkar, Nancy berpura-pura menjadi rekan pengawal. Raina terlihat sedikit tidak percaya, tetapi tiba-tiba ada serangan. Let's do this! Excuse me, do you know if there's a Popeye's chicken around here? Dan ternyata itu adalah agen Karen. Akan tetapi, It's really good. Are those extensions? I'm sorry about this too. saat kembali, Susan menjelaskan bahwa agen Karen tertembak secara misterius. Mereka pun dipanggil oleh Raina yang marah karena semua pengawalnya habis. Nancy diperintah untuk mencari pengawal baru, sementara Susan ya diminta untuk lebih modis dalam berpakaian. Tetapi Nancy malah mendatangkan Aldo. Malamnya di sebuah bar, Susan terus mengawal Raina. Kemudian ia diperlihatkan calon pembeli yang ternyata adalah wanita yang pernah melihatnya di Paris. Dan tak lama, ia melihat kembali Ford yang tidak botak berada di tengah pesta dan mereka ribut lagi untuk kesekian kalinya. Playtime on your face with your stupid mustache. Fuck this up without me around to save your girlie. Or get the fuck out! You get out of here. Son of a bitch. Stop. Susan pun melihat si wanita datang dan ia membuat rencana untuk mengalihkan perhatian dibantu dengan Nancy. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Susan dan si wanita yang kemudian pertarungan berlanjut di sebuah dapur. They get rid of my gloves! Saat sudah menang, tiba-tiba Raina datang dan disusul dengan agen Bradley yang ternyata masih hidup. Susan pun bangun dari pingsannya dengan keadaan terikat. Raina pun menjelaskan bahwa Susan sebentar lagi akan disiksa, serta menjelaskan bahwa selama ini agen Bradley adalah kekasihnya. Susan pun seakan tidak percaya bahwa rekannya selama ini mengkhianati dengan cara yang kejam. Dan kemudian ia dimasukkan ke sebuah ruangan dengan Aldo yang juga sudah terikat di sana. Mereka berdua pun pasrah dengan keadaan ini. Tiba-tiba, Bradley datang dan menjelaskan bahwa ia memasukkan kematian agar bisa mendekati Raina, serta mengungkapkan yang berkhianat adalah agen Karen. Juga Bradley lah yang menembak Karen waktu di Budapest. Susan pun lega mendengar hal tersebut. Kemudian ia berusaha melepaskan ikatan dibantu dengan Aldo yang sedikit genit. That's my ass. It is very difficult to swap sides. God! Wait, take my body. Okay. I have idea. An empowering moment before this started. They're about to enter my colon. Setelah itu, Susan mulai menunjukkan aksinya. I know everything. Dan akhirnya kita diperlihatkan sosok Deluca yang menjadi perantara antara Raina dan para teroris. Deluca pun mencurigai Bradley sebagai agen CIA dan pembelian akan terjadi kalau Bradley sudah tewas.
Dan tiba-tiba Susan datang dan mengaku bahwa ia adalah anggota CIA. Tetapi walaupun begitu, ia akan membantu DeLuca melakukan transaksi bom nuklir agar Bradley tidak terbunuh. Dan DeLuca menyetujui hal tersebut. Tak lama, para teroris pun datang untuk membeli bom tersebut dan mereka sudah menyiapkan berlian sebagai alat pembayaran. Raina pun memandu mereka ke tempat penyimpanan bom nuklir yang ternyata disimpan di mobil ayahnya. Akan tetapi, unbelievable. Terjadi pemberontakan karena DeLuca juga mengincar bom serta berlian tersebut. Willing to pay me 500 million euros for, you know. If you haven't seen Phantom yet, Bring it to me, DeLuca! Ford datang sebagai beban dan Susan akhirnya yang beraksi. Mereka pun mengejar DeLuca yang berniat kabur dengan helikopter dan aksi udara dimulai. Your pants are too slippery! Come back! oh my god, I am not in the fucking mood. Not in the mood for you! Oh my god, don't! Dan di saat terpojok, Nancy berhasil menembak DeLuca. Akan tetapi, Like you, hot as... Yes, it is! And it's all yours! mendekati ending, akhirnya bom berhasil diamankan serta Raina yang akhirnya berhasil ditangkap. Aldo pun datang dan menjelaskan dirinya sebenarnya bernama Albert, seorang agen MI6 yang juga melakukan penyamaran walaupun terlalu mendalami perannya. Ia pun meminta maaf akan hal tersebut. Wakil direktur pun berterima kasih atas keberhasilan Susan dan menetapkannya sebagai agen lapangan dan sudah disiapkan untuk misi selanjutnya. Bradley pun bangga karena partnernya sekarang sudah menjadi agen lapangan. Terakhir, Ford mengagumi keberhasilan Susan walau sebatas keberuntungan pemula. Ford pun berniat untuk pergi ke Yunani menggunakan kapal di sana. Walaupun Susan tahu itu adalah dana buatan, yang mana Ford tidak akan bisa kemana-mana. Dan film pun tamat. Hanya di film ini, kita bisa melihat sosok Jason Statham yang memerankan karakter beban. Berbeda dengan semua film-film aksi lainnya. Amanat di film kali ini yaitu jangan meremehkan orang dari fisiknya. Karena jika ada niat, maka ada jalan. Film ini memiliki rating 7 dari situs IMDb. Walaupun begitu, ada beberapa adegan yang tidak direkomendasikan ditonton bersama keluarga. Tetapi, secara keseluruhan, ceritanya sangat menarik untuk ditonton. Baiklah, segitu aja rangkuman film Spy. Semoga kalian terhibur dan see you! Free Film!